Oh iya, silakan. Pelajaran apa tuh? Tentang ini husnuzon. Jadi di sini kita bahas bukan hanya husnuzon tapi masih Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Nyaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum ibu memulai pembelajarannya, ibu akan absen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova. Perkenalkan nama saya Sisyadi Luna. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang akhlak terpuji, salah satunya husnuzon. Baik, pengertian dari husnuzon. Husnuzon adalah perilaku terpuji yang berarti berbaik sangka atau berprasangka baik. Artinya, seseorang yang memiliki sikap husnuzon memiliki pemikiran yang positif. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk husnuzon. Pertama, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua husnuzon kepada sesama manusia, dan ketiga husnuzon kepada diri sendiri. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh rekan saya, Dina. Selanjutnya kita masuk pada hikmah dan keutamaan daripada sikap husnuzon. Nah, ada banyak hikmah dan keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mempunyai sikap husnuzon. Di antaranya husnuzon ini akan mendatangkan ketenteraman lahir dan batin. Selanjutnya, orang yang memiliki sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah, serta tawakal. Dan yang terakhir, orang yang memiliki sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka senantiasa menerima apa-apa saja yang dilimpahkan kepada diri. Nah, teman-teman sekalian, selain kita diperintahkan untuk memiliki sikap husnuzon, kita juga senantiasa dilarang untuk memiliki sikap yang namanya suudzon atau lawan daripada husnuzon, yakni berprasangka buruk entah itu kepada diri sendiri, sesama manusia, terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Sehingga sikap suudzon ini merupakan sikap yang sangat tercela yang mesti dihilangkan dari jiwa manusia. Sehingga kita tidak diperbolehkan mempunyai sikap suudzon karena sangat mempunyai dampak buruk kepada manusia, khususnya umat Islam sendiri. Baik, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya sikap suudzon itu mempunyai dampak yang sangat buruk terhadap manusia. Nah, kita masuk pada bahaya
Selanjutnya, suudzon akan menimbulkan rekatnya hubungan antar manusia, terlebih jika orang yang menjadi sasaran itu sudah mengerti. Nah, pada puncaknya sikap suudzon ini menimbulkan ketegangan bahkan kemarahan, karena masing-masing pihak sudah mengalami kecurigaan kepada pihak yang lain. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi kami. Selanjutnya kami akan kembalikan kepada Bu Guru. Nah, baiklah anak-anak, itu tadi presentasi dari teman kalian. Nah, sekarang Ibu akan membuat sesi tanya jawab. Apa ada di antara kalian yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1? Ibu. Oke, Aidil, silakan. Baik, saya langsung saja ingin bertanya kepada materi. Pertanyaan saya adalah, sebutkan masing-masing contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia dan kepada diri sendiri. Itulah tadi pertanyaan saya kembalikan ke pemateri. Terima kasih. Baiklah, bismillah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aidil. Contoh pertama dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak putus asa. Contohnya saat diberi ujian seperti sakit, mestilah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan meyakini bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, contoh kedua, husnudzon kepada sesama manusia yaitu berprasangka baik. Artinya tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan senantiasa berprasangka baik terhadap orang lain. Kemudian contoh terakhir atau ketiga yaitu contoh husnudzon kepada diri sendiri, yaitu tidak putus asa saat kita mengalami kegagalan, karena kita meyakini bahwa Allah memiliki takdir yang lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yaitu raja dan tobat. Sini saya akan membacakan materi pertama yaitu pengertian raja. Secara bahasa, raja berasal dari kata raja, yarju, raja, kerajaan, yang berarti mengharap, dan pengharapan apabila dikatakan raja aku, maka artinya amaluhu, yang mengharapkannya. Jika runut dari makna bahasa, maka asal makna adalah raja, yang menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi. Menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah berupa keutamaan dan ihsan dan kebaikan dunia dan akhirat. Raja adalah sikap mengharap ridha, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta yakin hal itu dapat diraih. Ciri-ciri sifat raja yang pertama itu optimis. Optimis memungkinkan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati lebih tenteram. Rasa optimis dapat menghilangkan penderitaan batin seseorang dan harapan yang dapat timbul kembali. Tidak ada faktor yang mampu mengurangi beban permasalahan dalam kehidupan ini, sebagaimana dan kekuatan terkandung dalam rasa optimis. Kedua itu dinamis. Dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, berpikir cerdas dan penuh, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Orang yang dinamis tidak akan mudah merasa puas dengan prestasi-prestasi yang ia peroleh, tetapi akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Cara-cara membiasakan sikap raja. Yang pertama itu selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua itu selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan dalam berbagai macam usaha dan mendapat ridho darinya. Yang ketiga itu selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di akhirat kelak. Materi selanjutnya yaitu hikmah dan keutamaan raja. Yang pertama itu raja akan membuat seseorang berprasangka baik, membuang jauh prasangka buruk. Yang kedua, raja akan membuat seseorang mengharapkan rahmat Allah dan tidak mudah putus asa. Dan yang ketiga, raja akan membuat seseorang merasa tenang, aman dan tidak merasa takut pada siapapun. Demikianlah materi pertama yang dapat saya sampaikan. Adapun materi kedua yang akan dibacakan oleh rekan saya. Saya silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang taubat. Taubat dalam Islam adalah bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Selanjutnya ada syarat taubat. Yang pertama, dilakukan pada saat itu juga, setelah seseorang sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Yang kedua, mengembalikan hak orang lain. Yang ketiga, taubat nasuha, yaitu benar-benar menyesal atas kesalahan yang telah diperbuat dan bertekad tidak akan untuk
tidak akan mengulanginya. Yang keempat, merasa membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, mengganti kesalahan dengan kebaikan. Adapun hikmah dan keutamaan taubat, yang pertama, orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tidak sempurna dan bisa berbuat kesalahan. Karena itu bisa menimbulkan sikap hati-hati dan tidak gegabah. Yang kedua, orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi karena sudah tertanam dalam hatinya penyesalan. Dan yang ketiga, orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi dengan optimisme yang besar akan masa depan hidup yang akan dijalaninya. Selanjutnya ada doa taubat, salah satunya yaitu doa Nabi Yunus alaihissalam yang berbunyi La ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Sekian materi dari saya. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Sekarang Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Nah, di sini di antara kalian apakah ada yang ingin bertanya? Ibu, Oke, silakan. saya akan bertanya kepada materi, yaitu pertanyaannya bagaimana proses tobat dapat membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekian tanya kepada. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Dayu. Proses tobat dapat membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa cara. Yang pertama, taubat yang tulus harus diiringi dengan perbuatan yang baik. Yang kedua, selalu beristighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, meninggalkan lingkungan yang buruk atau teman-teman yang mempengaruhi kita untuk berbuat dosa. Itu harus dihindari. Dengan demikian, proses tobat dapat membantu seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan dengan tulus, ikhlas dan konsisten. Terima kasih. Baiklah, demikianlah presentasi pada kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah anak-anak semuanya. Tadi kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kalian. Sekarang selanjutnya kita memberikan tanggapan berupa acungan tangan apabila kalian setuju bahwa kelompok 1 atau 2 layak mendapatkan nilai yang baik. Kelompok 1, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Oke, 3 orang. Bagaimana dengan kelompok 2? Oke, ada 2 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kelompok 1 lebih unggul daripada kelompok 2. Mari kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Terkait dengan materi taubat sendiri, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tattaqun, yang artinya, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Sedangkan akhlak terpuji husnuzan sendiri juga dijelaskan dalam hadis. Hadis ini merupakan dirawikan oleh Hakim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi falyazunni ma syaa. Hadisun sahih rawahu Hakim. Yang artinya Allah Ta'ala itu mewahyukan aku sesuai prasangka hamba-Ku terhadapku, maka ia hendaknya memprasangkakan aku dengan apapun yang ia mau. Nah, baiklah, setelah mendengarkan Ibu tadi membacakan ayat, apakah ada di antara kalian yang bisa mengulangi salah satu ayat yang Ibu bacakan tadi? Saya, Bu. Wah, Mara, silakan, Nak. Baik, surah yang akan saya ulang adalah Quran surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun
Baiklah, untuk keseluruhan materi yang sudah dibahas kali ini, akhlak terpuji. Apakah kalian sudah paham? Paham. Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Saya Bu. Oke, Suci, kenapa? Apa dampak husnuzon, raja dan taubat dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum Ibu memberikan penjelasan, apakah ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Ini aku. Oke, baiklah, saya akan jelaskan secara singkat. Jadi, dampak atau implikasi dari husnuzan maupun taubat maupun raja sendiri. Yang pertama, husnuzan itu berarti berprasangka baik. Apa dampaknya? Dampaknya itu yang pertama membantu kita melihat sisi dunia itu lebih positif. Jadi negatif thinking itu jauh-jauh dulu. Nextnya ada raja. Raja itu berharap. Apa dampaknya? Dampaknya itu membuat kita tetap berpikir optimis atau percaya diri. Selanjutnya, dampak atau implikasi di kehidupan sehari-hari untuk akhlak terpuji taubat itu membuat kita menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sekiranya kalian semua sudah paham dan mengerti ya. Saya kembalikan kepada Suci. Apakah Suci sudah paham? Paham. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum Ibu menutup perjumpaan kita kali ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan? Baik, Bu. Oke, Mas, silakan. Kesimpulan dari semua materi pada hari ini yaitu akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu terbagi menjadi 3, husnuzan, raja, sama tobat. Jadi husnuzan itu berarti berbaik sangka atau bisa dibilang juga tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya jelas. Nah, sedangkan juga ini Bu, husnuzan itu ada juga bentuk-bentuknya seperti husnuzan kepada Allah, husnuzan kepada sesama manusia, husnuzan kepada diri sendiri. Ada juga hikmah dan keunggulan husnuzan, yaitu husnuzan akan mendatangkan ketenteraman lahir batin. Nah, sedangkan juga zuzon itu berprasangka buruk. Jadi bahayanya zuzon itu, sikap zuzon yaitu dapat menimbulkan penderitaan batin bagi pelakunya atau yang melakukannya. Nah, terus Bu, materi yang kedua itu raja. Raja itu menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi. Seperti Bu, menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah, seperti kebaikan dunia akhirat. Nah, ini juga Bu, raja itu ada ciri-ciri sifat rajanya seperti mengharap ridho Allah, dinamis, sama optimis. Terus cara membiasakan sifat raja yaitu yang selalu berpegang teguh kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Nah, terus Bu, materi yang ketiga tadi yang dibahas itu